Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, di malam ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, materi apa sih yang akan saya sampaikan? Apa sih materinya? Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang akan disampaikan, tentunya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Nah, perkenalkan, nama saya Isyatur Dia. Teman-teman bisa memanggil saya Dia. Saya seorang mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, materi yang akan saya bawa kali ini itu ada kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Apa materinya? Yaitu tentang art terapi. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa itu art terapi? Nah, silakan simak video berikutnya tentang penjelasan art terapi. Nah, teman-teman, di sini saya akan mulai membahas tentang art terapi. Yang teman-teman tahu, art terapi itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah art, yang kedua adalah terapi. Nah, tentunya kita akan menjelaskan satu persatu agar teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang art. Art kita artikan secara bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu artinya seni. Art adalah seni. Nah, secara istilah art itu adalah merujuk pada aktivitas kreatif seperti melukis, menggambar, membuat patung, atau membuat kerajinan visual lainnya. Yang mana dengan seni itu seseorang dapat mengekspresikan idenya, mengekspresikan emosinya, mengekspresikan pengalamannya yang sedang dialami saat ini, dan bisa juga mengekspresikan apa yang ia pikirkan saat ini. Nah, itu adalah pengertian art. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang terapi. Nah, terapi secara bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ialah terapi. Nah, untuk secara istilahnya, terapi ialah proses atau upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang untuk mengatasi yang namanya masalah emosional, masalah mental, masalah fisik, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup seseorang. Nah, itu adalah penjelasan dari terapi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa art terapi itu adalah sebuah bentuk terapi yang menggunakan proses kreatif seni, yang mana kreatif seni itu sebagai sarana seseorang untuk mengekspresikan emosionalnya, mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, mengekspresikan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Nah, dengan art terapi itulah, dengan sebuah seninya itulah, seseorang dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya yang tidak bisa ia sebutkan secara verbal. Seperti seorang anak atau seseorang yang tidak bisa menjelaskan kepada seorang konselor tersebut apa yang sedang ia rasakan. Nah, dengan seni inilah, dengan kreatif seni inilah, seseorang tersebut dapat menuangkan dan mengungkapkan apa yang sedang terjadi pada dirinya dengan menggunakan kreatif seni seperti menggambar dan sebagainya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa art terapi itu adalah sebuah terapi seni yang diberikan kepada seorang konseli dari seorang konselor untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada pada si konsel tersebut. Nah, nanti si konseli itu menggunakan sarana dari art terapi itu seperti yang kita bahas tadi, itu tentang seperti melukis, menggambar, dan sebagainya. Dan dengan sarana itulah si konseli mengekspresikan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, dengan hal yang seperti itu, konselor dapat mengetahui apa yang sedang terjadi pada si konseli.
Nah, art terapi ini berguna kepada si konseli yang susah mengekspresikannya secara verbal. Nah, makanya dia menuangkan ekspresinya itu melalui art terapi. Tujuan dari art terapi ini bagi konseli tentu saja yang pertama yaitu memahami dengan baik seperti apa yang dirasakan oleh si konseli tersebut. Si konseli memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya, memahami apa perasaannya saat ini. Berarti si konseli itu dapat, dengan art terapi itu konseli tersebut dapat memahami dirinya. Dan yang kedua, si konseli itu bisa dengan art terapi bisa menenangkan stresnya, karena ketika seseorang menuangkan sebuah ekspresinya, menuangkan sebuah perasaannya, di sana dia akan merasa tenang dengan kegiatannya tersebut. Karena kan kita melakukan aktivitas seperti menggambar, melukis, itu kan sebuah hal aktivitas yang menyenangkan dan itu bisa menghilangkan stres yang dialami si konseli tersebut. Nah, yang ketiga yaitu bisa memperbaiki komunikasi si konseli. Nah, terkadang kan di saat konselor membantu seorang konseli dan di mana konseli tersebut tidak bisa mengekspresikan secara verbal, tidak bisa mengatakan secara langsung apa yang ia rasakan. Nah, dengan art terapi ini si konseli bisa mengekspresikan apa yang ia rasakan saat ini. Dengan menggambar tersebut, dengan melukis tersebut, dia bisa mengekspresikan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Nah, yang keempat, art terapi itu juga bisa untuk memulihkan trauma. Kenapa? Karena di saat orang trauma itu kan sedang merasa takut, merasa cemas, yang mana dia akan takut itu akan terjadi kembali pada dirinya. Dia akan mengalami trauma tersebut. Dan dengan art terapi itulah maka dia akan bisa merasa tenang dan bisa merasa bahwa merasakan sebuah kenyamanan dari pendekatan art terapi tersebut. Itu bisa untuk pemulihan trauma yang sedang dialami oleh si konseli tersebut. Akan tetapi tidak secara cepat ya, tapi secara perlahan dengan jangka waktu yang lumayan lama untuk memulihkan sebuah trauma menggunakan art terapi ini. Siapa saja sih yang bisa menggunakan art terapi ini? Yang bisa menggunakan art terapi ini bisa anak-anak, bisa remaja, bisa orang tua. Tergantung masalah yang dialami si konseli tersebut. Contohnya saja seorang anak yang dibully, tapi tidak bisa dia mengekspresikannya secara verbal. Makanya bisa dengan art terapi tersebut. Apakah dia akan menggambar diri dia sendiri, sedangkan ada di sekitarnya teman-temannya sedang membuli dia. Nah, begitulah mengekspresikannya dengan secara menggambar. Baik itu dia membuat gambar-gambar orang lidi atau sebagainya. Bisa juga itu mengekspresikan apa yang terjadi pada dirinya. Misalnya dia merasa cemas, baik remaja ataupun orang dewasa merasa cemas, depresi atau trauma dan sebagainya. Dia bisa menuangkan ekspresinya itu di art terapi tersebut, menggambarkan apa yang dia pikirkan saat ini. Disitulah dia akan menuangkan di dalam sebuah kertas atau di dalam sebuah karya yang ingin dia buat tuh, dia tuangkan semua ekspresinya di sana. Adapun media yang digunakan saat art terapi berlangsung, tentu saja ya art terapi ini tidak menggunakan media untuk mengekspresikan diri si konseli. Yang pertama yaitu adalah kertas, yang kedua itu ada cat air. Bagi yang ingin melukis, yang ingin menggambar, itu kan bisa menggunakan cat air, kanva. Kalau untuk bagi menggambar itu bisa menggunakan krayon, pensil warna, dan kertas. Kalau ingin membuat patung, yang ketiga itu kan patung, itu dari pahatan kayu atau yang bisa dibuat jadi patung gitu.
atau kerajinan-kerajinan yang lainnya. Kan masih banyak media-media yang bisa kita buat untuk kerajinan untuk mengekspresikan diri si konselor tersebut. Nah, di sini saya akan membagikan contoh apa saja sih art terapi itu, bagaimana sih art terapi itu. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh art terapi. Silahkan dilihat slide foto setelah ini. Dalam art terapi ini tentu saja ada prosedur atau langkah-langkahnya. Tidak bisa sembarang kita langsung memberikannya saja. Tentu saja kita ada prosedurnya. Adapun prosedur-prosedur atau langkah-langkah dalam art terapi ini, yaitu yang pertama tentu adalah persiapan. Nah, kita persiapkan dulu ruang konselingnya. Persiapkan ruang konseling yang nyaman, aman, dan dapat membuat si konseling merasa tentram di ruangan tersebut dan tidak merasa terganggu atau ketidaknyamanan dan lainnya. Nah, yang kedua tentu kita menyiapkan apa saja alat-alat yang akan digunakan di art terapi tersebut. Nah, yang kedua yaitu identifikasi masalah. Kita kenali dulu masalah si konseli. Apa yang kedua yaitu identifikasi masalah. Kita kenali dulu masalah si konseli. Apa yang ia rasakan saat ini, apa yang ingin ia capai. Nah, setelah kita kenali masalahnya, kita lanjut ke aktivitas seni. Nah, disinilah si konseli itu memulai aktivitasnya berupa seperti menggambar, melukis, dan sebagainya. Disinilah dia mulai beraktivitas. Nah, yang keempat yaitu tentang refleksi, di mana nanti konselor mengajukan beberapa pertanyaan kepada si konseli mengenai karya yang telah dibuat oleh si konseli tersebut. Nah, di mana nanti itu pertanyaannya seperti apakah karya yang Anda buat ini mengenai cerita tentang Anda atau pengalaman Anda saat ini. Nah, itu contoh dari pertanyaan untuk refleksi. Nah, yang kelima yaitu adalah diskusi dan pemahaman, di mana nanti konselor dan konseli mendiskusikan karya yang sudah dibuat itu, mendiskusikan terapi ini, yang mana nanti jika konseli ini melakukannya dengan terapis dan jika si konseli ini melakukannya dengan sendiri, yang mana jika melakukannya bersama terapis itu, di mana di situ nanti terapis akan membantu si konseli tersebut dalam penyelesaian masalahnya. Dan jika dilakukannya dengan sendiri, si konseli itu akan menuangkan apa yang ia rasakan itu dalam sebuah buku ataupun jurnal. Nah, yang selanjutnya itu penutupan, di mana nanti ambil waktu untuk menenangkan diri. Nah, setelah si konseli itu mengekspresikannya, setelah dia melukis, menggambar, di situ konselor memberikan sedikit waktu untuk penenangannya, sedikit waktu untuk dia menenangkan diri setelah melakukan konseling tersebut. Nah, setelah si konseling nanti membuat karya itu, nanti diminta konselor tersebut menyimpan karya itu, gunanya untuk menjadikan sebuah kenang-kenangan atau sebuah alat refleksi di masa depannya nanti. Nah, tentunya nanti di penutupan itu nanti si konselor merenungkan apakah si konselor itu merasa lebih lega. Nah, dengan art terapi ini apakah si konselor itu merasa lega atau ada hal lain yang mengganggunya lagi, dan itu adalah bagian dari penutupan. Nah, selanjutnya itu bagian evaluasi. Tentunya setelah kita ada penutupan, tentunya ada evaluasi. Nah, di evaluasi itu kita akan menanyakan kepada konseli bagaimana perasaannya setelah melakukan terapi ini. Apakah dia merasa senang? Apakah dia merasa puas? Apakah dia merasa lega? Nah, di sana nanti akan kita nilai bagaimana perasaan si konseli setelah melakukan
terapi tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari evaluasi. Nah, mungkin itu saja prosedur dan langkah-langkahnya. Dan di sini saya akan juga menjelaskan seperti apa contoh masalah seorang konseli yang bisa menggunakan art terapi. Nah, contohnya trauma. Anak yang mengalami trauma pada sebuah bencana yang menimpa dirinya, dimana nanti di situ kan anak-anak merasa cemas, merasa trauma, dan hanya mengingat kejadian yang dialaminya. Nah, dengan art terapi itulah kita dapat mengalihkan apa yang ia pikirkan. Yang awalnya dia berpikir takut akan terjadi lagi bencana tersebut, akan tetapi karena dia melakukan art terapi, itu akan menghilangkan rasa cemasnya tadi. Karena art terapi itu sangat menyenangkan bagi seorang anak-anak, apalagi mereka anak-anak kan. Anak-anak itu sangat suka melukis, menggambar, dan membuat patung dan sebagainya lainnya. Nah, dengan melakukan hal tersebut, anak-anak akan merasa senang dan bisa melupakan sejenak, bisa melupakan bencana yang ia alami saat itu. Nah, itu bisa digunakan dengan art terapi. Dan juga bisa digunakan kepada seorang anak yang bermasalah, atau seorang remaja yang bermasalah, atau bisa juga dengan seorang orang dewasa yang dalam bermasalah, yang mana si konselor tersebut sangat susah mengekspresikan dirinya secara verbal. Susah dia mengatakannya kepada seorang konselor itu bahwa seperti apa perasaannya saat ini. Nah, di situ juga bisa menuangkannya di art terapi. Di art terapi itu ia menuangkan semua ekspresi yang ia rasakan saat ini, baik pun ide, baik pun perasaan, baik pun pikiran, baik pun pengalaman. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini saja saya ingin menjelaskan tentang materi art terapi. Nah, apakah teman-teman merasa senang dengan penjelasan saya? Ya, karena ini juga sudah malam, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel saya, menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar bisa melihat konten-konten saya berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.